Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar bagaimana input soal ujian pilihan ganda sehingga memudahkan bagi mahasiswa dan bagi dosen dalam mengkoreksinya. Mari kita mulai untuk input soal. Oke. Yang pertama, kita harus import dulu soal ke e-learning. Ya. Caranya klik gambar ubah pengaturan, ya, gambar roda ini, kemudian lanjutkan. Kemudian cari bank soal, ya. Ini bank soal ini kita buat kategori dulu. Kita temukan bank soal, kemudian kategori dulu. Kita buat kategori, kita buat rumahnya dulu. Rumah soal mau ditaruh di mana soal itu? Misal saya buat di kelas E, pendidikan kewarganegaraan E. Kita klik, kemudian nama kita beri nama UTS atau soal UTS. Kalau sudah, kita tambahkan kategorinya. Oke, sudah. Jadi kita sudah punya rumah ya untuk import soal. Kemudian klik import. Ya. Kemudian ya pilih yang atas sendiri ini, icon format. Kemudian di bagian umum kita klik, ya kita mau taruh mana nih soal ya, kita kasih ke penamaan yang tadi sudah kita berikan, soal UTS. Kemudian nah, kita klik ya soal UTS ya dari folder kita, kemudian kita drag ya, kita tarik ke sini. Ya, tunggu sampai terupload ya, kalau sudah warna biru sudah terupload. Ya, kemudian kita klik import. Ya, kalau ada gambar ya warna biru seperti ini, berarti soal kita sudah sesuai formatnya. Kalau ada warna merah atau warna lain, berarti ada masalah ya dalam jenis file soal. Kita sudah mengimpor 50 soal dari Bergas ya, atau 50 soal ya, supaya nanti kalau nilai 100 kan mudah ya. Tiap soal punya 2 poin ya, jadi penilaiannya lebih mudah. Sudah seperti ini ya. Oke, sudah kita pastikan ada 50 soal, kita klik lanjut. Nah, oke, berarti kalau di kategori ini sudah ada angka gini ya, tadi kan kita saat buat kan masih kosong ya, hanya soal UTS belum ada dalam tanda kurung 50 ini. Berarti kita sudah berhasil mengupload 50 soal ya. Bagaimana memasukkannya ya? Bagaimana memasukkannya? Kita klik ke kelas ya. Ya, kelas, kemudian kita pilih roomnya di mana nih ya. Ujian tengah semester, kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Klik di sini, kemudian kita pilih kuis, kita pilih kuis, tambah. Ya, kita kasih nama ujian semester. Kemudian ini perkenalan, ini nanti kita bisa isi dengan kop, ya kop soal ya. Biasanya kalau soal secara soal ujian luring itu kan ada kopnya. Daring juga bisa, nanti kop itu kita buat format JPG ya, atau PNG ya, nanti kita upload ke sini bisa ya. Ini dilewati nggak apa-apa ya. Kemudian kita atur waktunya dulu.
supaya mahasiswa akses sesuai jadwal. Misal ini saya belum tahu jadwalnya ya. Asumsi saya UTS misalnya ya, misal tanggal 7 misal tanggal 7. Misal tanggal 7 Mei misal. Tanggal 7 Mei ya. Ya, kita atur sama tanggal 7 Mei. Pukul berapa ya? Misal pukul 9 9.30 sampai 11 misalnya. 11.30. Biasanya saya kasih waktu, meskipun waktunya 90 menit, tapi saya kasih waktu 2 jam, ya, 2 jam atau 120 menit. Tetapi mahasiswa hanya bisa mengerjakan selama, ya, ini kita aktifkan selama 90 menit. Ini meskipun soal itu tersedia 2 jam, tapi mahasiswa hanya bisa mengerjakan selama 90 menit. Misal mahasiswa mengerjakan mulai jam 10 ya, berarti nanti pukul 11.30 udah close secara otomatis. Kemudian kita batasi aksesnya ya, supaya tidak bocor nih soalnya. Jadi kalau tidak dibatasi, tahu-tahu bisa mengerjakan kapan saja. Ini yang report nanti dosennya. Ini from ya, tadi kita kasih contoh tanggal 7 ya, 7 Mei ya, 7 Mei jam pukul 9.30. Oke. Kemudian jangan lupa ini yang di bagian bawah ya, until ya. Jadi kita batasi aksesnya dari tanggal 7 Mei pukul 9.30 sampai ya 7 Mei pukul 11.30. Oke, kemudian kita simpan ya. Jadi ini baru buat ruangan dulu ya, ruangan. Oke, kemudian kita kembali ke tadi ya, ujian tengah semester ya. Ini masih kosong ya. Kita klik ini. Klik ujian tengah semester ya. Nah, ini batas waktunya 1 jam 30 menit ya, meskipun tersedia selama 2 jam, tapi mengerjakannya 1 jam 30. Belum ada pertanyaan, maka kita edit quiz. Edit quiz, kemudian kita klik add ya, from question bank. Klik. Oke. Dari mana soalnya? Kita pilih, tadi kita sudah buat soal di kategori soal UTS yang berisi 50 soal. Kita klik. Ya, muncul soalnya nih 50 ya. Pertanyaannya banyak ya, ini diacak ya. Nah, kita klik yang paling atas ya, karena kita sudah sesuaikan ya jumlah soalnya 50 dari awal. Dan kita klik ya semua ya, kita pilih. Ya. Kemudian add selected question to the quiz. Klik. Oke. Ya ini jadi 50 soal sudah terupload ya. Tetapi ya masih ada yang kurang ya. Karena skor maksimal 100 sedangkan ini total ya hanya 50 ya. Kita rubah di sini nilai maksimal, kita tambahin kosong ya 100 ya. Supaya total maksimal 100 maka kita rubah di sini skornya. Jadi 2 enter ya. Tanda pensil ini ganti 2 enter dan seterusnya ya. 2. Oke, kita ganti 2 supaya nilai maksimal 100.
Seandainya soal tidak 50 ya 30 juga bisa, nanti maksimal skornya 100 juga bisa ya. Nanti tinggal diatur saja soal nomor soal yang berapa nih yang kita kasih ya, poin 3 atau 4 itu bisa ya, kita sesuaikan. Ini karena soal sudah 50 ya, kita anggap semua punya skor yang sama 2 ini biar total 1. Oke, kita ganti. Oke, kita isi 2 poin masing-masing soal. Oke, kita pastikan. Nah, masih ada yang terlewat. 1. Oke. Oke, ya total 100 ya, tingkat tertinggi, skor tertingginya 100. Ini dari soal kita juga 100, jadi udah sinkron sama. Jangan lupa diklik ya kocok pertanyaan ya atau diacak ya supaya tampilan soal masing-masing antar mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya bisa berbeda ya. Jadi menghindari barangkali nanti ngerjainnya bareng ya. Meskipun jejer ya berdampingan nanti bisa berbeda soal yang mereka kerjakan. Oke, kocok pertanyaan. Kalau sudah klik simpan. Klik di sini. Oke. Nah, sudah disimpan ya, sudah klik simpan. Kita kembali ke ujian tengah semester yang tadi. Oke, untuk memastikan ya. Nah, soal sudah terupload ya. Nah, kita coba nih lihat ya, memastikan bagaimana tampilan soalnya. Kita ke preview, quiz, kemudian coba saja start item. Oke ya, ini soal 1 ya. Nah, skornya 2 ya. Pilihannya begini. Oke, dan nanti mahasiswa mengerjakannya next page. Nah, gini ada petunjuknya ya, navigasinya ya. Ya, ada 50 soal. Nanti seandainya sudah mengerjakan soal ke-50 ya, kita masih ragu nih soal nomor 6 misalnya, bisa ya. Jadi nanti kalau sudah mengerjakan ya, next week berikutnya, nanti setelah mahasiswa mengerjakan nanti skornya akan langsung muncul ya, skornya akan langsung sudah selesai gini ya, sampai soal 50 ya. Jangan lupa nanti mahasiswa klik finish ya. Kita coba ini ya. Ini saya belum mengerjakan sama sekali. Finish misalnya. Ya, ini nanti belum terjawab pada keterangan ini mahasiswa. Kalau sudah yakin ya submit, mahasiswa akan submit and finish ya. Nanti mahasiswa akan tahu nilainya. Oh, karena saya belum mengerjakan sama sekali, nilai saya 0 ya, dari 100. Jadi mahasiswa sudah tahu nilai ya, kemudian dosen juga bisa cek ya nilai mahasiswa.
Bagaimana cara cek? Ya, di akun dosen kita klik ini, dosen tengah semester, nanti akan ketahuan. Ya, di sini nanti akan ketahuan ini yang mengerjakan siapa saja, yang sudah selesai, nilainya berapa, kemudian ulasannya apa saja. Jadi sudah bisa cek nilainya. Kita mudah untuk mereka. Ini karena kita tadi review ya, selesaikan kapan ya, pukul berapa ya, nilainya berapa. Nanti mahasiswa kalau mengerjakan juga akan kelihatan ya skor akhir. Oke, begitu Bapak Ibu semua, semoga tayangan singkat ini bermanfaat ya. Selamat mencoba, siap membantu apabila ada beberapa pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa.